Pada minggu pertama kita belajar siapakah Kristus. Pada Markus 8 ayat 27-29 dikatakan, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Dari ayat ini bisa kita simpulkan, menurut Alkitab, Yesus adalah Mesias atau seorang juru selamat atau sosok batu karang yang teguh. Dan Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu merupakan seorang yang lebih daripada nabi. Yesus lebih dari sekadar guru yang baik. Yesus lebih dari sekadar seorang manusia yang saleh. Tapi bagaimana cara Yesus menunjukkan ketuhanannya kepada manusia, bahwa dia merupakan seorang yang lebih dari manusia? Pada Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Pada ayat ini sudah menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dan pada Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pada ayat ini sebenarnya sudah sangat menguatkan pernyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan semua pengakuan dia menunjukkan bahwa dia lebih daripada manusia. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Doktrin keselamatan. Keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia. Keselamatan diberikan Yesus melalui kematian anaknya. Dan Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, status baru dalam Kristus. Menerima keselamatan. Menurut Wahyu 3 ayat 20, Tuhan Yesus menawarkan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus adalah jaminan keselamatan. Keselamatan terjadi melalui inkarnasi Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, dan ia rela mati disalibkan untuk menebus umat manusia, supaya manusia tidak beroleh maut dan binasa. Yohanes 3 ayat 16, oleh karena itu Allah mengutus anaknya ke dunia, bukan menghakimi dunia, melainkan untuk manusia agar beroleh keselamatan daripada Allah. Ketika kita sudah diselamatkan oleh iman, maka kita juga harus terus berbuat baik. Karena orang Kristen harusnya bukan hanya tidak boleh hidup dalam dosa lagi, melainkan lebih dari itu, orang Kristen harus tidak lagi hidup dalam dosa. Sebab kita sebagai umat Allah harus melakukan perbuatan-perbuatan baik Allah yang telah Allah ajarkan kepada kita, yaitu tentang kebaikan dan untuk saling mengasihi sesama kita, berbagi kasih. Materi ketiga yaitu kehidupan Kristen yang dinamis atau bertumbuh dalam Kristus. Setelah mendapat keselamatan, kita pun mendapatkan kewajiban yang harus dijalankan karena kemurahan hati Allah, yaitu bertumbuh dalam Kristus, di mana artinya berani melakukan pertumbuhan dewasa iman dan kerohanian, serta mau meninggalkan manusia yang lama. Adapun tahap yang dilakukan yaitu tahap 1 dalam bertumbuh, dilahirkan kembali atau meninggalkan manusia lama. Tahap kedua bertumbuh yaitu menerima Yesus dan tetap hidup di dalam Dia serta berakar di dalam Dia. Kemudian pada tahap ketiga, proses ini juga hendaknya untuk iman kita selalu dikuatkan. Kemudian untuk tahap keempat yaitu berbuah. Hal yang dibutuhkan untuk bertumbuh dalam Kristus yaitu 1. Meninggalkan hidup yang lama dan lahir kembali. Yang kedua, keinginan untuk bertumbuh atau memiliki biji yang baik. Kemudian menjadikan firman Allah sebagai makanan atau nutrisi. Kemudian mempraktikkan firman Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan persekutuan dengan lingkungan yang baik. Kemudian melakukan pelayanan dan berkomitmen untuk bertumbuh dan tetap memelihara prosesnya. Hidup oleh iman. Iman adalah kepercayaan atau keyakinan yang memberikan pengaruh bagi manusia dan sifatnya pribadi juga sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan. Di
Definisi iman Kristiani menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Langkah yang dilakukan manusia dalam tindakan iman adalah penyerahan diri dan tunduk. Kita harus selalu beriman, karena tanpa iman, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Titik tolak dari iman adalah mengenal Allah dengan baik. Jika kita sudah lebih mengenal Allah dengan baik, maka kita dapat menyerahkan harapan kita kepada Tuhan. Melalui Roma 5 ayat 1-9, iman menghasilkan pengharapan. Iman menolong kita untuk memahami di mana kita berada saat ini, apa yang harus dilakukan. Visi hidup sangat berkaitan dengan iman, doa, karunia, dan talenta, dan semangat. Karena iman kita beroleh pengharapan, dan tujuan dengan iman kita juga dapat melakukan segala rintangan hidup atau perkara besar. Imanlah yang menguatkan kita. Iman dapat melakukan perkara besar, yaitu pada Lukas 17 ayat 6. Karena itu, hiduplah dalam iman yang teguh. Hidup berkemenangan di dalam Kristus. Dalam hidup ini, kita selalu berada dalam peperangan rohani. Ada musuh yang menghancurkan hidup kita. Siapakah musuh kita? Alkitab mengajarkan ada 3 musuh, yaitu iblis, dunia, dan hawa nafsu atau kedagingan. Bagaimana iblis menipu, mencobai dan menggoda manusia? Yaitu dengan cara menanamkan benih-benih jahat dalam pikiran atau hati manusia, seperti kebencian, kemarahan, menanamkan rasa cemburu atau dengki, dusta, dan egois. Senjata kita untuk melawannya yaitu terdapat pada 2 Korintus 10 ayat 4-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Musuh nomor 2 yaitu dunia. Dunia cenderung menyesatkan manusia dengan dosa melalui pergaulan yang jelek, kesenangan daging, kemajuan teknologi, dan ambisi. Untuk melawannya, senjata yang kita gunakan yaitu 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Selanjutnya, musuh nomor 3 yaitu hawa nafsu atau kedagingan. Kedagingan adalah kecenderungan melakukan yang jahat yang terdapat dalam diri manusia. Untuk melawannya juga, senjata yang kita gunakan yaitu jadikan Yesus sebagai Tuhan atau penguasa dalam diri kita. Cukup dari saya, terima kasih. Karakter adalah penggabungan terpadu dari temperamen dan kecenderungan perilaku yang menghasilkan tindakan, perbuatan, reaksi, dan kebiasaan. Karakter dibentuk dari faktor eksternal dan internal. Ada 9 karakter dari kekristenan. Yang pertama itu ialah senang diajar, yang kedua penuh kasih atau perhatian, yang ketiga penguasaan diri, yang keempat rendah hati, yang kelima berkata jujur, yang keenam mengutamakan orang lain, yang ketujuh menghormati sesama, yang kedelapan takut akan Allah, yang kesembilan ialah berpikir positif. Salah satu karakter yang mestinya terlihat ialah kerendahan hati dan integritas, yang mana dapat kita lihat dalam nats Alkitab, yaitu di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 dan 1 Petrus 5 ayat 5. Bagaimana kita dapat membangun karakter Kristiani? Yang pertama itu kita harus mempunyai keberanian, yang mana kita harus berani tampil beda daripada yang lain. Yang kedua itu ialah berserah kepada kedaulatan Allah. Firman Tuhan mengingatkan kita tentang pentingnya karakter itu ada pada Efesus 2 ayat 10 dan 3 Yohanes ayat 4. Ada pun ujian di dalam karakter itu ialah yang pertama dari diri kita sendiri, yang kedua saat tekanan datang, yang ketiga saat orang memperlakukan kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hal yang penting dalam ibadah adalah penyampaian firman Allah. Alkitab merupakan cara unik Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia. Miliaran orang hidup berdasarkan pesan-pesannya, jutaan mati untuknya. Alkitab bukanlah sebuah buku dongeng. Alkitab tidak meminta iman buta. Bermacam-macam kategori bukti mendukung kekuratan sejarah Alkitab. Martin Luther merumuskan ibadah adalah saat di mana Allah pengasih berbicara pada manusia melalui firman-Nya yang kudus, dan gilirannya kita berbicara padanya dalam doa dan nyanyian pujian. Intisari ibadah adalah ciri-cirinya Allah sendirilah yang membuat ibadah kemungkinan ada. Dalam anugerahnya Ia mengundang penyembahan manusia tertuju padanya. Ibadah selalu berfokus pada Allah, bertindak menyatakan kasih-Nya pada kita, yang mendorong seluruh pernyataannya.
Terima kasih.